kamu masih hidup, walaupun kamu sudah mencoba bunuh diri, walaupun kamu sudah berusaha untuk udahlah, tapi Allah kan masih kasih kamu hidup. Itu kasihan banget sih. Masya Allah. Ini masih di satu kasus ya, belum di kasus-kasus kamu sebelumnya kan. Dan kasus-kasus yang waktu awal-awal kita menikah kan banyak kamu ketemu sama orang-orang kayak gitu ya. Cuma kan ini kalau kita ceritakan satu persatu 5 jam sampai ini podcast lebih. Memang setiap kasus itu selalu saya tulis, saya ambil pelajaran. Pertanyaannya nih, apakah sukma-sukma yang masuk di alam situ ya, entah aku nggak tahu apa namanya, dimensi sebelah lah ya aku sebutnya, itu selalunya orang-orang yang dijadikan tumbal, ada perjanjian, atau juga orang yang memang kena depresi? Semuanya. Semua. Termasuk maaf nih, orang-orang yang dia punya obsesi sehingga melakukan wirid sampai puluhan ribu, ritual-ritual, puasa pati geni dan lain sebagainya, terus akhirnya gemblung, jadi gila. Iya. Itu kamu ketemu juga? Ketemu. Saya itu bukan hanya perempuan yang di situ, ada beberapa kayak santri-santri cowok gitu loh yang masih muda ya. Terus tapi tuh pandangannya tuh kayak kosong gitu, pakai kopiah, pakai sarung, pakai kaos. Iya. Allah. Terus saya tanya, maaf mas, mau kemana? Matanya gini. Saya kayak gitu. Iya benar, sambil dia gini loh. Manawa subhanawa kayak gitu. Sambil gini. Hilang itu. Mas-mas itu. Dia nggak bisa jawab. Nggak. Saking kayaknya udah nggak bisa, ininya nggak jalan. Nek orang kita bilang kan kabotan ilmu, keberatan ilmu. Sebenarnya bukan ilmunya yang keberatan. Dianya yang nggak kuat menggendong itu amalan-amalan itu yang salah ya dalam tanda. Kalau menurutku kayak gini sayang, kalau zikir itu jelas nggak salah ya. Zikir nggak salah, puasa sunnah nggak salah. Yang salah obsesi manusianya, dikte Allah. Paham nggak? Iya. Pernah ada orang datang ke sini, orang dari Bumiayu, bawa bapak, sama ngeblank juga. Kondisinya ngeblank, umur udah 60 tahun, dah lansia. Tapi beliau itu sudah kehilangan akal, udah puluhan tahun semenjak ngamalin amalan-amalan kayak begitu. Akhirnya aku nggak fokus kan ke amalannya. Maksudnya kalau amalan la ilaha illallah dan zikir-zikir asmaul husna itu jelas baik. Aku lihat apa yang menjadikan orang itu mengamalkan amalan itu. Ya, aku nebak. Pasti dulu nggak punya harga diri kan, maksudnya nggak pernah dianggap orang kan. Iya. Makanya dia kepengen menjadi paranormal supaya orang-orang itu menaruh perhatian, menganggap dirinya. Itu rata-rata orang yang pengen jadi paranormal, pengen dapat karomah dalam tanda kutip, itu berawal dari sering diabaikan, atau dia jarang mendapatkan apresiasi dari orang tuanya dari kecil. Nah itu maksudku kayak gini, sukma itu berarti mengikuti kesadaran orang ketika di dunianya memiliki keadaan tertentu. Ketika dia komunikasi, sukmanya bisa komunikasi. Kalau nggak bisa komunikasi, sukmanya nggak bisa komunikasi juga. Enggak. Ada juga yang mbak-mbak kisaran umur 35 lah mungkin. Itu kayak terbaring gitu loh. Di sini udah banyak alat-alat kayak rumah sakit itu. Kayak gitu. Nah, di sana itu ada stop kontak. Kalau di kita kan harus dicolokin dulu tuh. Kalau di rumah sakit kan harus pakai itulah ya, maksudnya iya. Kabel-kabel. Kalau gitu. di sana itu enggak, langsung seret gitu. Kayak pakai tape gitu loh. Tapi ada kabel? Nggak ada, cuman bayangan aja nget. Terus stop kontak tuh untuk apaan? Iya nggak tahu, cuman ada gambaran, cuman ada stop kontak. Tapi kita kayak apa namanya ini stop kontak terus gini. Udah semuanya ini. Kayak layar sentuh. Iya. Canggih amat. Iya, sampai segitunya. Oh berarti terus, si mbak-mbak ini di rumah sakit alam sebelah. Iya. Kok kamu bisa masuk sampai ke rumah sakit? Ya wallahu a'lam, tiba-tiba ada di situ. Itu kejadian kapan? 2000 berapa tuh?
sebelum terapi. Oh, sebelum ketemu aku. Iya. Oh, menarik ya. Dan Ternyata itu canggih saya nih. ada satu pengobatan yang dulu ya itu memang iya ada kayak gitu katanya. Berarti bisa kita simpulkan sukma yang masuk ke dimensi itu rata-rata orang yang Orang-orang depresi. yang depresi, sakit mental, terus nggak kuat kayak mengamalkan amalan-amalan tertentu, terus apa namanya udah Tumbal. iya itu Udah apa tadi? Sorry. iya dah kayak apa tumbal, tapi lebih ke tekanan batin yang benar-benar dalam banget. Sorry sayang. Berarti kalau kita ke RSC itu rata-rata mereka yang di Yuk RSC. makanya yuk ke RSJ biar tahu. Benar? Bener. Kita tuh dulu tuh waktu semester 5 pas ada mata kuliah observasi dan observasi, kita itu kayak ke sana ke RSC Magelang dulu Iya, di ya. Magelang. Nah, uniknya pas di sana kan kita itu yang udah mendingan lah itu pasien jiwa yang udah mendingan dalam tanda kutip. Tapi di situ kita dikasih rekam medis. Jadi tahu loh diagnosa ini anak kenapa kayak gitu. Dan waktu itu pas wawancara kita kan ada kode etik. Kalau kita lagi wawancara apapun yang disampaikan harus kita dengar, harus kita iyakan. Nggak boleh kita judge. Nggak boleh kita judge. Nah lucunya. Kamu gila itu. Ih, nggak boleh itu langsung psikolog aja kan nggak boleh menjudge kayak gitu. Nggak boleh, izinnya juga nggak, maksudnya ada kode etiknya. Ada kode etik. Intinya ketika orang itu ngomong kan kita nggak boleh nimpali ya. Enggak. Sampai berhenti. Sampai gini loh, pernah ya, kan waktu di RSC kan satu mahasiswa satu pasien. Itu rata-rata pasiennya itu antara 25 tahun sampai 35 tahun. Dan rata-rata kasusnya itu kasus ekonomi, KDRT, terus dibuang sama keluarganya. Nah, pelecehan. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Saya masih ingat nih. Saya mendapati satu kasus kan suruh wawancara. Nah, didampingin oleh susternya. Saya baca rekam medisnya dulu kan itu bersifat rahasia ya. Oh iya, saya tanya, Mbak, namanya siapa? Dengan pandangan kosong dia menjawab, nama saya Rumput. Di situ saya nggak boleh ketawa. Di situ saya nggak boleh, harus tetap profesional. Harus tenang. Nama saya Rumput. Kalau orang yang misalkan kok pasti ketawa terbahak-bahak kayak gitu, itu kita udah dikasih tahu kalau kita mencium aroma atau bau apa kita harus bisa menahan. Sampai segitunya loh kita diajarin. Teman saya ada yang digigit, diludahin, ada. Tapi saya bilang sama Mbak ini, Mbak kenapa? Ini Mbak itu tuh Mbak ambulan, kan ada ambulans ya. Saya karena tahu ini kasusnya itu, saya tahu. Saya tulis anamnesanya di situ tuh sampai nanti kita bikin laporan hasil pemeriksaan psikologisnya itu seperti apa. Sampai kita bisa menyimpulkan seperti itu kan. Laporannya segini. Masya Allah. Terus si mbak ini bilang, saya ditinggal sama mbak, itu mbak saya ada di sana di ambulans. Oh, saya cuman mendengarkan, memvalidasi dia. Oke. Mbak apa yang dilihat di ambulans? Nenek saya melambai-lambai tangan ke saya sambil bilang, kamu yang kuat ya. Ya Allah. Oh, dulu di poli jiwa tuh luar biasa. Sampai udah tuh di sana kan kalau yang kan ada bangsal-bangsalnya. Kita itu dikasih bangsal yang udah agak mendingan gitu loh. Nah, kalau ketika di bangsal yang udah agak mendingan itu nanti di rumah sakit jiwa itu gimana caranya dikasih keterampilan ketika orang itu sudah sembuh misalnya. Nah, PR-nya itu ketika keluar dari rumah sakit jiwa dikembalikan ke keluarganya, itu yang jadi PR. Apakah keluarganya itu akan mensupport atau enggak? Nah, dari situ ada beberapa kasus yang udah parah terus sembuh dari rumah sakit jiwa, dikembalikan keluarganya, bukannya sembuh malah memperparah. Itu karena tidak ada support sama sekali dari keluarga. Terutama misalnya kasusnya rata-rata suami istri.
Itu suaminya yang akhirnya buang lah, nggak mau, udah nikah lagi, punya anak baru. Itu sih sampai segitunya. Jadi ketika keluarga toksik, ya mau diobati gimana pun ya Bisa. percuma ya. Iya. Kayak ibaratnya kita nguras ember, embernya Nah bolong. itu. Nah terus ya analoginya kayak gini. Misalnya kita tahu nih kita tuh sakitnya tuh sebenarnya sakit lambung. Tapi kita itu minumnya obat jantung. Itu loh. Sama kan kayak yang datang, Ustadz, saya mau diruqyah, saya kena ini. Nah itu tuh berarti kan kalau di psikologi kita itu harus bisa mengenal diri. Harus bisa kenal diri kita sebelum kenal orang lain. Kalau kita, gimana kita mau gimana kita mau bisa paham akan kondisi orang lain kalau kita belum paham kondisi kita, gitu loh. Gitu. Best, Masya Allah. Gini, pas kamu ke RSC dulu, itu kan kondisimu udah banyak pengalaman spiritual ya. Udah sering melanglang buana ke dimensi-dimensi sebelah, dan pasti kamu memahami kan bahwa orang-orang yang di RSC itu ruhul yaksuh atau sukmanya itu masuk ke dimensi yang pernah kamu jalan itu. Apa reaksi mereka ketika ngelihat kamu? Sebelum saya ke RSC, saya sudah mensugesti diri saya, ya Allah, jaga lisan saya, jaga penciuman saya, jaga pendengaran saya, jangan sampai saya menjudge mereka. Dan jangan bikin mereka sakit hati. Betul, karena ketika orang yang sakit mental terus dijudge, terus dibikin sakit hati, mereka nggak akan terbuka. Masya Allah. Kita tuh di psikologi tuh gimana caranya menjadi pendengar yang baik. Kadang kan kita motong, belum selesai motong, terus kamu tuh nggak kayak gini. Enggak, mereka itu yang orang-orang yang depresi, orang-orang yang kena skizo, apapun itu, mereka itu hanya ingin didengarkan, divalidasi oleh kita emosinya. Oke, kita terima tanpa kita menjudge. Gini sayang, dalam kasusku nih ya, selaku seorang peruqyah, kita kan tahu ya, ini orang hakikatnya stres, nggak ada sihir, nggak ada jin, karena kita kan bisa bedakan ya, mana jin, mana sihir, mana gangguan mental biasa. Kemudian apa yang harus aku lakukan atau teman-teman peruqyah lain lakukan ketika kita kepengen memperbaiki pola pikir orang tersebut? Otomatis kan kita harus ngekat ya, harus motong kebiasaan berpikirnya selama ini. Dengerin dulu apa yang mau dibicarakan si pasien itu. Kita dengerin sampai benar-benar, kan harus sabar. Psikolog juga kan banyak diajarin tentang emosi, tentang misalnya regulasi emosi, gimana caranya. Ya pada intinya kita itu jadi pendengar yang baik. Nah nanti ketika kita jadi pendengar yang baik, kita udah tahu nih sebenarnya poinnya, kita tinggal sisipkan. Oke, kamu mau berobat sama saya, berarti kamu harus nurut sama saya, bukan kita yang manut dia kayak gitu. Ini loh obatnya, kan pengen terarah. Nah rata-rata kan pada ngeyel. Nah caranya gimana? Iya gimana? Kenapa nggak Bapak yang berpikir? Nggak apa-apa kan, aku mau diskusi sama kamu biar teman-teman ini juga dapat faedah dari Ibu caranya Nyai. Ya Ibu Nyai itu amat ya. Itu kan jadi lupa. Ya, caranya ya ubah pola pikirnya mereka. Mereka yang harus ubah pola pikirnya mereka. Kalau mereka tidak bisa ubah pola pikir, ya udah, mau segimanapun mau berobat, peruqyah sehandal apa, psikolog sehebat apa juga, pola pikir yang nggak dirubah nggak akan beli jadi. Bener ya. Terus saya bertemu tuh kan yang cewek usia